yang dekat dengan masyarakat, yaitu bantuan sosial dalam kerangka berpikir filsafat ilmu. Nah, benar sekali. Sekarang kita tuh sering banget ngelihat kalau bantuan sosial itu cuman bantuan teknis. Padahal itu adalah wujud konkret hubungan timbal balik antara kewajiban negara dengan hak rakyat. Negara punya mandat moral untuk menjamin perlindungan sosial yang layak demi keadilan. Nah, jadi bansos itu bukan hanya sekadar fasilitas atau kebaikan dari pemerintah, namun itu adalah bentuk pengakuan terhadap martabat manusia. Nah, mari kita bedah faktanya. Pertama, data berantakan. DTKS kita banyak yang tidak mutakhir. Nah, betul banget. Akibat itu sangat fatal. Warga yang mampu bisa mendapatkan bantuan, namun warga yang benar-benar butuh itu tidak tercatat. Bahkan audit Kemensos pun menemukan adanya ketidaksesuaian data hingga puluhan persen. Kebocoran di tingkat lokal, ada praktik manipulasi daftar oleh oknum desa karena nepotisme. Nah, belum lagi potongan ilegal seperti alasan biaya administrasi lah atau bagian desa, padahal kan itu dilarang keras. Nah, sekarang yang ketiga, masalah logistik. Penyaluran sering terlambat berbulan-bulan, jadi tidak relevan lagi dengan kondisi darurat warga. Kalau kita pakai perspektif Amartya Sen, bansos itu harusnya meningkatkan kapabilitas. Maksudnya, bukan cuma kasih uang, tapi kemampuan nyata bagi warga untuk hidup sehat dan bekerja. Tapi sulit terwujud kalau literasi warga masih rendah. Banyak dari mereka yang tidak tahu hak mereka atau cara mereka mengadu jika ada pungli. Jangan lupa aspek politiknya. Bansos seringkali dipolitisasi untuk kepentingan elektoral dan perangkat lokal. Akhirnya, warga miskin itu hanya sebagai objek yang pasif, tapi bukan sebagai subjek yang punya hak martabat. Kalau kita jujur, masalah bansos ini bukan cuma soal teknis ya, tapi cara negara memandang warganya. Ya, betul banget. Ketika bansos dijalankan tanpa transparansi dan empati, negara gagal menjalankan fungsi etiknya sebagai pelindung yang adil. Dalam filsafat kebijakan publik, keadilan itu harus dirasakan, bukan sekedar tertulis di laporan. Betul, saat negara memposisikan bansos sebagai pemberian, relasinya jadi timpang. Warga seolah harus bersyukur, bukan menuntut hak. Akibatnya, banyak penerima yang takut bersuara meski haknya dipotong atau tidak tepat sasaran. Disinilah problem etik muncul. Ketakutan warga menunjukkan bahwa bansos itu belum sepenuhnya berbasis keadilan, tapi masih beraroma belas kasihan. Padahal, kalau kita pakai kacamata kontrak sosial, negara justru berkewajiban memastikan hak itu sampai tanpa syarat informal. Ironisnya, praktik di lapangan sering membalik logika itu. Warga dipaksa patuh dulu, baru dianggap layak dibantu. Ini juga berkaitan dengan transparansi. Banyak warga yang bahkan tidak tahu kenapa mereka dapat atau tidak dapat bansos. Benar, ketika prosesnya tidak bisa dijelaskan secara rasional, kepercayaan publik perlahan mulai runtuh. Dan saat kepercayaan hilang, bansos gagal menjadi instrumen solidaritas sosial. Yang tersisa cuma rutinitas administratif, tanpa makna keadilan, tanpa dampak jangka panjang. Nah, maka wajar kalau kemiskinan tetap berulang, meski anggaran bansos terus meningkat setiap tahun. Itu tanda bahwa masalahnya bukan di niat, tapi di cara pandang dan sistem yang dipakai. Jadi, solusinya harus sistematik. Kita butuh verifikasi berbasis komunitas, warga harus dilibatkan langsung untuk cek data di lapangan. Kita juga butuh kanal pengaduan independen agar warga tidak takut untuk melapor. Kesimpulannya, keberhasilan bansos jangan cuma diukur dari serapan anggaran 100% secara administratif. Bantuan sosial harus kembali ke tujuan awalnya, menjadi instrumen pemberdayaan yang manusiawi dan berkeadilan, bukan cuma catatan administrasi saja. Nah, betul. Karena tanpa akuntabilitas, bansos cuma jadi solusi tumbal sulam yang tidak menyentuh angka kemiskinan. Nah, luar biasa banget kan pembahasan kita hari ini. Seru banget sih kita mau ngebahas tentang bantuan sosial yang dimana itu tuh harus diberlakukan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.